Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkunjung kembali di PT IKA TV. Kita akan melanjutkan materi kita tempo hari, masih seputar menggunakan software aplikasi Adobe Flash CS6. Jadi kita langsung saja ke ikonnya, klik 2 kali. Kita pergi ke bagian ini, open recent item, lalu kita pilih project yang akan kita lanjutkan. Klik. Kemudian kita coba test movie terlebih dahulu. Kita lihat sejauh mana pekerjaan kita sudah selesai. Test movie, atau tekan Ctrl Enter. Kita pilih menu, profil, sudah profilnya. Visi misi, sudah. Program, sudah. Di program ini ada pilihan program kerja. Ini program Kecamatan Banuhampu, ini program Kecamatan Baso, kemudian ini Kecamatan Candung. Ya, ini kembali ke daftar. Nah, ini dia. Oke, sejauh ini udah benar. Kemudian perangkat. Perangkat ini kita bikin dengan menggunakan scroll pane seperti ini. Iya. Oke. Seterusnya peta. Ini yang belum kita lakukan. Ini. Jadi kita harus menambah bagian peta. Oke, kita close saja ini. Peta ini harus kita tambah. Kita lihat. Ini kita gembok terlebih dahulu. Kemudian kita buka bagian konten gemboknya. Sudah, seperti itu. Dan kemudian di bagian ini kita tambah. Kita tambah, caranya adalah klik kanan, insert keyframe, atau tekan F6 pada keyboardnya juga bisa. Insert keyframe. Sudah. Lalu di frame ini kita beri nama labelnya peta. Enter. Sudah. Dan kemudian untuk memunculkan bagian yang hilang, ya kan? Kita klik kanan, kemudian insert frame. Sudah muncul. Di sini juga klik kanan, insert frame. Muncul logonya. Kemudian tombol insert frame. Udah. Lalu di sini juga, atau kita tarik aja ke bawah, kita blok aja. Klik kanan, insert frame. Udah muncul semua. Seperti itu. Kemudian di sini akan kita tambahkan peta. Oke. Peta. Caranya bagaimana ya kita menambahkan peta? Ini bagian ini ya. Kita lihat di sini. Ini kan ada nih. Jadi kita hilangkan ini bagian yang tidak kita butuhkan. Ini kita delete saja. Ini kan scroll pane ya. Ini dia scroll pane. Jadi ini kita delete pada frame ini ya, pada frame yang kita beri nama label peta tadi. Oke. Ini kita klik bebas lebih dahulu, kemudian klik bagian ini dan kita delete. Sudah. Lalu bagian ini bisa kita delete juga. Sudah. Dan di bagian sini ya, di bagian mundur kita ke belakang, 1 frame ke belakang. Nama labelnya adalah perangkat ya, bagian ini. Ini kan kita bikin scroll pane ya. Scroll pane. Nah, karena sudah kita buat ya, jadi ini tidak apa-apa kita hapus bagian ini. Coba 50%. Nah, ini dia. Ini kan sudah kita bikin scroll pane, dan ini sudah masuk ke dalam ini, ke dalam bidang ini scroll pane-nya. Kalau ini kita delete gimana? Ya nggak apa-apa, delete aja. Udah. Seperti itu. Dan kita coba save file, save. Sudah.
Nah, sekarang coba kita tes movie. Apakah dia masih bisa jalan? Control, kemudian kita pilih tes movie. Tes. Menu. Kemudian perangkat. Ini dia. Iya, ini dia. Jadi nggak apa-apa kita delete yang tadi yang di bawah daripada apa ya? Daripada memenuhi ini. Nggak apa-apa, delete aja karena dia sudah masuk ke dalam sini. Oke, seperti itu. Ya, nah sekarang kita kembali ke sini, ke frame yang labelnya adalah peta. Oke, ini sudah ada label peta, nama labelnya. Kita masukkan petanya. Tapi sebelum kita masukkan petanya, ini kita ganti dulu. Ya. Kita ganti dengan menggunakan text tool, kita rubah dulu. Peta daerah. Oke. Sudah seperti itu. Dan kemudian barulah kita tambahkan petanya. Caranya bagaimana? Kita pilih file, import to library. Kemudian kita cari peta di galeri penyimpanan kita. Ini saya pakai peta yang ada aja ya. Nah, ini dia. Oke, ini peta yang saya pakai. Jadi saya pilih aja petanya ya. Mungkin tidak cocok ya, tapi gak apa-apa. Ini hanya untuk sekedar contoh dalam pembelajaran kita. Oke. Dan ini dia. Ada caranya bagaimana? Tinggal kita tarik ke sini. Iya. Terlalu besar. Kalau terlalu besar ya seperti biasa, tekan Q di keyboard atau di sini. Ya, free transform tool. Lalu ya udah perkecil, bantu dengan shift, tahan shiftnya, tarik ke dalam untuk memperkecil, keluar untuk memperbesar. Di sini seperti ini. Oke. Sudah peta kita. Kemudian ini coba saya perkecil lagi. Nah, seperti itu. Oke, kita sudah punya peta dan di sini akan kita tambahkan nanti keterangan. Di bagian sini akan kita tambahkan keterangan untuk setiap wilayah yang ada di sini. Ya, saya geser sedikit agar kita punya cukup ruang untuk keterangannya. Udah segitu aja lah. Sok sudah. Nah, kita posisikan sedemikian rupa. Udah. Jadi kalau kita bekerja dengan Flash ya, kalau kita mau membuat produk seperti ini, usahakan Anda bekerja seapik mungkin ya, serapi mungkin, ya, agar media yang Anda bangun itu terlihat bagus, ya. Lihat ini jarak ini dengan ini sama rapi. Kemudian ini juga presisi ya, seperti itu. Ini juga rapi. Jadi kita bikin serapi mungkin. Karena kalau media itu bukan hanya kontennya saja, tetapi orang akan melihat tampilannya juga. Nah, selanjutnya, karena ini kita sudah punya peta, saya akan menjadikan peta ini sebagai tombol. Jadi bagian-bagian ini kita gunakan zoom ya untuk membuat membuat objek kita menjadi lebih detail, ya. Saya kurang sedikit, iya, seginilah. Kita zoom lagi, oke, segitu, ya. Nah, sekarang kan kita sudah punya peta nih seperti ini. Lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Mungkin kita akan menduplikasi ya peta ini. Kita jiplak peta ini. Seperti itu. Caranya bagaimana kita menggambar di atas ini? Kalau kita langsung menggambar seperti ini, kita buat gambar ya, misalnya kita gunakan ini pencil tool atau tekan huruf
Y di keyboard. Kita gambar langsung seperti ini. Misalnya seperti itu. Nah, dia nggak kelihatan. Kenapa? Karena dia berada di belakang gambar. Jadi saya batalkan. Nah, supaya dia tidak apa? Dia berada di belakang gambar ini. Oke, coba kita lihat lagi ya. Saya gambar lagi di atas ini. Ini masih di layar ini ya. Di layar konten. Pada frame ini, pada frame yang namanya peta. Ya. Jadi saya gambar di sini seperti ini, misalnya. Oke. Gunakan pensil. Gambar di sini seperti ini. Iya. Oke. Seperti itu. Ini asal aja ya. Nah. Oke. Ternyata dia berada tidak kelihatan. Kenapa? Karena dia berada di belakang gambar. Coba kita cek. Benarkah dia belakang gambar? Ini saya tekan Ctrl X ya. Ini dia. Ternyata dia berada di belakang gambar. Nah, lalu bagaimana caranya kita menggambar supaya dia berada di atas ini? Ini saya Ctrl Shift V dulu. Ini kita delete dulu ya. Kita delete dulu. Ya, Ctrl Shift V. Nah, ini dia. Bagaimana caranya kita menggambar ini tetapi dia berada di atas? Terpaksa kita tambah sebuah layer dulu di sini. Tambah sebuah layer di atas ini. Klik kanan, kemudian insert layer. Ya, kita tambah di sini apa namanya? Gambar peta ya. Gambar peta misalnya ya. Gambar peta. Sudah. Itu dia nama layarnya. Dan ini kita klik kanan di bagian frame, tepat di atas frame peta ini kita tambahkan, klik kanan insert keyframe seperti ini. Ya. Ini dia. Nah, sekarang baru kita bisa menggambar di sini. Nah, sekarang kita cobakan saja. Ini kita gembok. Ya, kita tambahkan di sini. Kita gunakan pensil. Warnanya apa? Kita gunakan warna yang warna merah lah misalnya ya. Kita gunakan warna oranye lah. Warna orange. Ini dia. Oke, kita mulai menggambar. Jadi, kita buat detailnya terlebih dahulu. Kita zoom. Seperti ini. Kita gunakan pensil ya. Lalu kita buat seperti ini. Iya. Seperti ini. Jadi kita apa namanya? Nah, kalau Anda bisa menggambar lebih cermat ya, silahkan. Saya menggambar ini seperti ini aja. Nah. Oke. Memang Anda harus apa ya? Harus detail bekerjanya. Nah, ini saya supaya cepat aja nih, hanya sekedar contoh saja. Saya buat seperti ini sampai ke sini. Iya. Oke, lanjut. Set. Boom. Sampai situ. Oke. Nah, sekarang untuk wilayah-wilayahnya ini kan ada nih. Kita bikin di sini satu garis. Oke. Yap. Boom. Sampai situ. Lalu kemudian mana lagi nih? Ini wilayah yang ini nih ya. Ini saya garis lagi di sini. Set. Yap. Nah, ingat ya, menggambarnya ini titiknya ini harus bertemu dengan garis ini, jangan sampai terbengkalai ya, tidak bertemu dia. Ya, harus bertemu. Nah, sekarang bagian ini lagi ya. Ini saya gambar dari bagian sini nih. Memotong sedikit nggak apa-apa.
Yap, seperti ini. Iya. Oke, begitu saja. Sampai sini. Udah. Oke, kita lanjutkan. Bagian ini ingin saya gambar juga nih, bagian sini. Yap. Sudah. Lalu bagian ini. Oke, seperti itu. Dan di bagian sini kita tambahkan di mana nih? Mana garisnya? Ini, hijau. Ke sini ya. Yap. Macam itu. Di bagian sini juga ini ada nih ya. Oke, sudah. Lalu ini kita gambar seperti ini. Yap. Sampai situ. Bagian ini juga. Oke. Kemudian bagian mana lagi wilayahnya? Ini ada danau nih katanya ya. Kita gambar di sini. Ini danau apa namanya? Danau meninjau ini. Oke. Wah, kok malah segi 4 jadinya. Kita batalkan. Malah segi 4 jadinya. Kita bikin seperti ini. Iya. Lagi. Sudah. Oke, seperti itulah gambarnya. Kemudian di sini ada lagi nih kayaknya nih. Oke, ada lagi nih di sini. Ya udahlah, seperti itulah kira-kiranya. Tapi kalau Anda mau menggambar ya usahakan detail gambarnya. Seperti itu. Ini belum ini. Saya gambar lagi ke sini nih. Iya. Oke. Jadi pastikan garis-garisnya ini, ya kan? Ini garisnya bertemu, jangan sampai terpotong. Kenapa? Karena kalau dia tidak bertemu, maka kita tidak bisa memberikan warna. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba memberikan warna. Fit window. Warnanya yang pertama ini saya gunakan ini. Saya ambil dulu sampel warnanya. Sampel warna. Kita ambil ini. Oke. Dan sekarang kita tumpahkan di bagian sini. Oke, sudah. Bagian sini? Sudah. Mana lagi? Kemudian kita ambil lagi sampel warnanya. Ini. Kita tumpahkan. Sudah. Lalu sekarang mana lagi? Saya ambil sampel warna ini ya. Kita gunakan ini eyedropper tool. Ambil sampelnya, kemudian tumpahkan di sini. Coba kita batalkan dulu. Ini kan ada nih, belum ini kan? Udah kita bikin dengan garis pensil satu lagi. Ini dia. Jadi kita zoom lagi. Kita lihat. Kan belum itu. Yaudah, kita bikin dengan menggunakan pensil. Ini dia. Kita bikin lagi gambar di sini. Yap. Sampai bertemu. Udah. Nah, sekarang kita ambil sampel warnanya dengan eyedropper tool. Ini. Udah. Kemudian ambil kaleng cat, pen bucket ya. Kemudian tumpahkan. Hop. Ini juga. Hop, sudah. Mana lagi? Yang ini. Nah, ini kita ambil sampel warnanya terlebih dahulu. Eyedropper tool. Kita ambil sampel warnanya, kemudian kita tumpahkan di sini. Sudah. Kita lanjutkan. Kita lihat di sini. Fit in window. Bagian ini. Kita ambil sampel warnanya. Di bagian sini ya. Kita ambil sampelnya. Ini dulu lah. Ini sampelnya kita tumpahkan di sini. Udah. Kemudian kita lanjutkan, kita ambil sampel warnanya di bagian sini. Kita tumpahkan. Udah. Oke. Kemudian di sini kita ambil sampel warnanya. Kita tumpahkan.
Ini juga, ini juga. Oke, seperti itu. Beres. Setelah kita buat peta seperti ini bisa kita jadikan sebagai tombol. Oke. Berarti yang di sini. Oke. Ini bisa kita copy frame. Klik kanan. Copy frame. Mana dia copy frame, copy frame, copy frame. Dan kemudian yang di sini kita remove clear keyframe. Oke. Kemudian di sini kita pilih paste frame. Udah seperti itu. Ini kita remove frame aja. Kita atau di layernya ini langsung aja. Klik kanan, delete layer. Delete layers. Seperti itu. Nah, artinya labelnya kita bikin lagi. Seperti itu. Jadi kalau tadi tidak kita kasih label pun nggak apa-apa sebetulnya. Jadi sekarang kita berikan nama labelnya adalah peta. Sudah. Kita sudah punya nih peta seperti ini yang kita bikin. Ya, ini warnanya apa nih? Ini kita kasih warna biru lah ya. Karena ini adalah danau nih katanya. Kita berikan warna biru seperti ini. Mana dia? Kita tumpahkan di sini. Udah, seperti itu. Kita lanjutkan. Sekarang ini objek-objek yang ada di sini itu sebetulnya bisa kita jadikan sebagai button semuanya. Caranya bagaimana? Seperti ini. Klik. Kemudian klik kanan, ini kelihatan nih di sini ada putih-putih ya. Artinya ini bisa kita convert ini. Klik kanan, kemudian kita pilih convert to symbol. Kita jadikan button. Oke. Sudah. Berarti ini adalah tombol. Nah, sekarang bagaimana? Kita klik 2 kali untuk masuk ke dalamnya karena sudah menjadi tombol. Jadi kita bisa klik 2 kali bisa. Kemudian kita edit bisa juga, edit. Kemudian kita pilih edit in place sama. Oke, berarti kita sudah berada di simbol tombolnya. Nah, sekarang di bagian over ini klik kanan, kemudian kita pilih insert keyframe. Ini klik kanan, insert keyframe. Sudah. Dan ini saya rubah warnanya. Saya ganti warnanya menjadi, misalnya warnanya menjadi apa ya? Gray lah ya. Gray seperti ini. Udah. Oke, seperti itu. Nah, di bagian ini artinya pada saat dia over ya, saat mouse melintasi ini, kalau up ini kan posisi awalnya, tombol apa namanya, tombol tampilan tombolnya di awal, sedangkan over ini ketika mouse kita dekatkan ke bagian ini, ya maka muncul efeknya. Kalau down itu ketika kita klik. Nah, sedangkan hit ini adalah area untuk klik, area untuk pengklikan. Ya, seperti itu. Jadi di bagian ini kita tambahkan keterangan. Misalnya ini tadi peta apa ini ya? Yang ini saya kurang tahu juga nih. Misalnya ini peta wilayah Tilatang Kamang misalnya. Saya gunakan tanpa stroke color ya. Jadi tidak ada stroke colornya. Kemudian ini saya ambil sampel warnanya ini misalnya. Oke, sorry. Iya. Kita klik dulu sembarangan. Nah, jangan lupa ya klik bebas. Nah, oke. Jadi kita gunakan yang ini. Yap, sampel warnanya yang ini. Boleh.
Dan kemudian kita buat seperti ini. Rectangle optionnya kita pilih ukuran berapa ya? Misalnya kita buat 15 lah ya. Adalah 15. Oke, 13 boleh. Kita bikin seperti ini. Ini untuk keterangan ya. Kita buat seperti ini. Nah, ini di mana? Ini pada saat posisi over. Ya. Kita membuat gambar ini berada di dalam simbol tombol. Gambar ini berada pada posisi over. Supaya apa? Nanti akan bisa Anda lihat ya. Dan kita buat seperti ini, posisinya kita atur. Kemudian gambar ini warnanya ini ya, warnanya saya kurang ini, alfanya kita buat menjadi misalnya 30 misalnya ya, 30 seperti itu. Nah ya, warnanya apa ya, warnanya oranye lah ya. Orange ini dia. Oke, seperti itu jadinya. Nah, di sini bisa kita tambahkan keterangan. Kalau ini terlalu kecil, ya udah kita perbesar dikit lah ya. Seperti ini, boleh. Ini juga kita tambah sedikit. Segini, boleh. Sudah. Ya. Nah, ini kemudian kita tambahkan keterangan. Kita gunakan text tool. Text tool, colornya, warnanya kita kasih warna hitam, boleh. Atau warna putih juga nggak apa-apa, tapi hitam lah ya, hitam ini. Dan ini ternyata kan colornya karena tadi sudah kita transparankan ya, maka jadi akan seperti itu juga. Jadi ini alfanya saya buat di sini menjadi 100. Oke, sudah. Lalu kita tulis teksnya di sini. Yap. Ini kecamatan. Kita buat ya. Oke, sebentar. Jadi kita bikin dengan pola, kita buat kita goreskan seperti itu. Jadi kita buat polanya. Kita ketik di sini. Kecamatan. Kecamatan. Misalnya di sini kecamatan Baso misalnya. Baso. Ya, seperti itu. Dan di sini sebentar. Bagusnya gini lah. Nah, udah. Kemudian ini isi hal-hal yang terkait dengan Baso tadi. Misal di sini camat. Camat siapa nama camatnya misalnya. Misal Datu Parpati Nan Sabatang misalnya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang ukuran fontnya kita rubah menjadi 8 aja lah misalnya ya. 8 atau 9 lah ya. 9. Nah, seperti ini. Kalau terlalu perbesar sedikit ke sini. Nah, geser, ini juga kita perbesar sedikit. Dah. Jadi nama camatnya siapa? Oke. Kemudian ini bisa kita tambahkan foto misalnya. Caranya bagaimana? Kita pilih file, kemudian kita import to library, kita cari foto ya. Ini dia misalnya, kita pakai ini aja untuk sekedar contoh saja. Kenapa dia pindah ke sini? Kita letakkan di sini lah ya. Oke, seperti itu. Sudah. Lalu
kita pilih fotonya, library, kita cari mana dia. Yap, nggak ada nih. Nah, ini dia misalnya, ini misal sekedar contoh saja. Kita tarik ke sini dan kemudian kita pilih, bantu dengan shift. Yap, seperti itu. Letakkan di sini. Iya, seperti itu. Oke, gitu aja lah. Sudah. Kira-kira seperti itu. Kalau sudah, kemudian di sini di teksnya ini kita lanjutkan lagi. Iya. Mana nih ya? Kita teruskan. Misalnya tadi camat, kemudian di sini kita tambahkan apa ya? Misalnya luas daerah, misalnya berapa luasnya. Kemudian potensi, potensi daerah misalnya. Kemudian jumlah penduduk misalnya. Ini saya apa ya? Belum tentu juga seperti ini datanya. Kemudian apa lagi ya? Atau mungkin demografi misalnya, demografi ya. Kemudian apa lagi? Ya silakanlah cari data-datanya tentang ini ya, tentang yang terkait dengan kecamatan itu apa saja, nanti dimasukkan data-datanya sini. Ini sekedar contoh saja, dan ini diisi ya seperti ini. Oke. Yep. Dan dan seterusnya. Seperti itu. Oke, kita lihat jadinya seperti ini. Nah, ini berada pada layer over. Seperti itu. Ini dia. Nah, kalau kita tes movie, kita coba scene. Lalu kita pilih ini, control, kemudian tes movie, tes, menu, peta. Belum bisa ya, karena belum kita berikan script di sini untuk link menuju ke bagian peta ini, tepatnya pada frame peta namanya. Kita copy labelnya, dan kemudian kita masuk ke bagian tombolnya ini. Jadi kita buka gembok terlebih dulu. Gembok yang mana? Gembok untuk mana dia? Latar untuk tombolnya ini. Kita buka gembok ini. Sudah. Nah, sekarang ini kita klik sekali, tidak bisa, artinya kita klik 2 kali ya. Kemudian kita klik bebas, jangan lupa, lalu klik satu tombol, pastikan hanya satu saja, klik kanan, kemudian kita pilih action, kita pilih add new item to the script, lalu pilih movie clip control, kemudian on, lalu kita pilih release, klik 2 kali. Udah, letakkan di belakang kurung kurawal. Kita klik lagi ini global function, lalu kita pilih timeline dan kita pilih go to and stop. Seperti itu. Jangan lupa kita tambahkan tanda kutip, lalu kita pasti aja Ctrl V, label yang kita copy tadi, tanda kutip lagi, lalu bisa kita berikan auto format seperti ini. Sudah. Dan kita coba test movie. Scene 1, Ctrl Enter. Kita coba kan menu, oke, kemudian peta,
Sudah. Dan coba kita dekatkan ke sini. Ini dia. Seperti itu. Iya, ini dia. Nah, kira-kira warnanya bagaimana? Kalau warnanya kita tidak tertarik dengan warna ini, misalnya ini bisa kita ganti aja warnanya. Misalnya, saya ambil warnanya apa ya warnanya? Sama dengan inilah. Dengan ini. Ya. Oke, kita cobakan saja ya. Kita cobakan, kita ulangi lagi caranya untuk ini. Sebetulnya yang ini bisa kita copy saja, yang di sini. Ini kita gembok lagi. Tombol, jangan lupa. Lalu kita kembali ke sini. Ini kan sudah jadi button ini. Oke, klik 2 kali. Lalu di bagian over ini bisa kita copy frame atau enggak ya? Atau objeknya ini aja kita copy. Kalau copy frame nggak bisa, karena ini akan tercopy juga nanti. Ya. Jadi ini kita klik bebas dulu, lalu kita seleksi bagian yang ini aja. Seleksi, lalu kita pilih Ctrl C. Seperti itu. Kita kembali ke scene 1 ya. Lalu ini lagi. Ini akan kita jadikan sebagai tombol juga. Caranya klik kanan, kemudian convert to symbol. Udah, kita jadikan button. Oke. Namanya apa nih? Misalnya di sini namanya adalah Kecamatan apa namanya? Kecamatan Agam misalnya ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini kita klik 2 kali karena sudah jadi button ya. Klik 2 kali, sudah. Dan di sini klik kanan insert keyframe. Ini juga klik kanan insert keyframe. Insert keyframe. Sudah. Nah, di bagian ini warna ini ya, warna ini kita ganti dulu warnanya menjadi sama dengan yang tadi. Apa nama warnanya? Gray tadi ya. Kita berikan warna gray seperti ini. Oke, dan yang tadi yang sudah kita kopikan tadi, coba kita Ctrl C V seperti itu. Kita susun seperti ini. Coba kita lihat di sini ya, apakah dia berubah atau tidak? Karena kadang-kadang kalau kita copy paste seperti ini, kita merubah objek yang ada di sini, maka yang di tadi yang di apa namanya, yang di sini dia juga akan berubah. Maka sekarang kita coba ganti ini kecamatannya, misalnya Kecamatan Candung misalnya. Candung misalnya ya. Nah, sama. Kita tambahkan juga foto di sini. Kemudian ya datanya juga sama ya terkait dengan ini, cuman isinya mungkin berbeda. Luas daerahnya ini berapa misalnya. Ya kan, ini jumlah penduduknya berapa misalnya ya kan, ini oke. Jadi kita carilah sesuai dengan ini yang dibutuhkan. Nah, seperti itu dan seterusnya. Oke, kita coba kembali ke scene 1. Kita lihat, kita coba test movie, control, kemudian kita pilih test movie dan test atau tekan Ctrl Enter juga bisa. Kita pilih menu, sudah. Lalu kita langsung ke peta. Oke, kita dekatkan ke sini. Nah, ini dia yang muncul. Kecamatan Basu. Kita dekatkan segini. Kecamatan Candung, benar. Kita lihat. Oke. Lihat. Boleh seperti itu. Jadi bisa kita copy aja. Ya. Kita lihat. Ini di pojok sini. Ini terlalu ke pinggir. Udah, kita geser sedikit. Nah, jadi seperti itu caranya. Ini kita klik kembalikan ke selection tool. Ini klik 2 kali. Kemudian di bagian sini, oke, lepaskan, klik 2 kali. Bukan klik 2 kali ya, klik bebas dulu. Kemudian blok, lalu geser sedikit. Nah, udah seperti itu. Yap, begitulah caranya. Scene 1. Oke. Dan selanjutnya yang bagian mana lagi, inilah ya. Ini juga kita klik kanan, kemudian kita pilih convert to symbol dan kita pilih button juga, dan lalu kita oke. Klik 2 kali.
Siap. Dan ini over, insert keyframe. Ini juga insert keyframe. Oke, di bagian ini kita rubah warnanya menjadi gray. Nah, ini dia. Siap, seperti itu. Dan kemudian di bagian ini ya, masih di bagian over ini, kita Ctrl Shift V. Misalnya kita rubah di sini seperti itu. Kita ganti menjadi ini kecamatan apa ya nama? Kecamatan Banu Hampu misalnya. Saya nggak tahu juga nih ya. Banu Hampu misalnya. Ini hanya sekedar contoh. Saya ulangi lagi. Dan kita kembalikan ke selection tool. Kita blok dulu di sini. Yap, kita geser ke atas sedikit supaya dia simetris. Dan kita coba scene 1. Kita Ctrl Enter. Menu sudah, peta dekat ke sini kelihatan Kecamatan Baso, ke sini Kecamatan Banu Hampu, ke sini Kecamatan Canduang. Iya, seperti itu. Oke, jadi data-datanya silakan diisi. Ini misalnya ini tadi ya. Kita klik. Kemudian ini kan ada nih data-data yang harus diisi, gunakan text tool. Lalu oke, sesuaikan dengan kebutuhan. Yap. Klik, ketik apa isinya, berapa, silakan saja nanti. Ini juga seterusnya dan bla bla bla. Yap, kita ke sini. Sudah. Dan sekarang kita ke scene 1. Seperti itu. Selanjutnya juga sama. Ini juga sama. Ini bisa kita jadikan tombol semuanya. Tinggal kita klik aja. Ya. Seperti itu. Ini misalnya. Klik kanan. Convert to symbol. Kemudian button. Lalu OK. Sudah. Klik 2 kali. Yap. Klik kanan, insert keyframe. Ini juga klik kanan, insert keyframe. Kemudian ini kita rubah warnanya menjadi gray. Kita ambil yang ini, boleh. Dan di sini kita Ctrl Shift V yang tadi kita kopikan. Nah, jadi kita tinggal paste aja, Ctrl Shift V. Nah, udah, ini dia. Kita tarik sedikit ke sini, ke bagian sini supaya dia rapi. Udah. Nah, jadi datanya sama. Tinggal kita ganti aja. Iya, gunakan text tool. Ini kecamatan apa namanya nih misalnya. Oke. Seperti itu. Ini misalnya kecamatan apa lagi ya? Kecamatan Kamang misalnya. Kamang misalnya. Oke. Dan luas daerahnya berapa? Nah, tentu nanti tentang ini, tentang data-datanya ini carilah data-data yang sesuai. Apa saja informasi yang ingin diberikan melalui sini tentang kecamatan yang ditunjuk ini. Jadi, misalnya di Kecamatan Kamang ini apa saja informasi yang bisa diberikan di sini. Oke, seperti itu. Dan kita coba scene 1. Lalu kita pilih Ctrl Enter. Dan kita pilih menu, lalu langsung ke peta. Klik di sini. Nah, ini dia. Klik di sini. Ini dia. Di sini. Ini belum ya, belum kita rubah warnanya. Ini. Yap. Ini kan belum nih. Jadi ini. Jadi mouse-nya tinggal kita dekatkan saja tanpa harus mengklik. Kita sudah mendapatkan informasi yang terkait dengan kecamatan ini. Itu dia. Nah, ini belum kita rubah nih warnanya. Ya. Oke, seperti itu. Langsung kita rubah warnanya dulu di bagian sini.
Kita klik 2 kali. Ini kita ganti warnanya menjadi mana ya? Kita ganti menjadi, sorry, kok malah ini yang berubah. Makanya biasakan klik bebas dulu. Nah, sudah, baru ini kita klik dan kita ganti warnanya menjadi inilah ya. Begitulah. Dan kita scene 1 seperti itu. Ctrl Enter. Menu, profil, visi misi, program, perangkat. Ini pakai scroll pen, peta. Dan ini bisa kita klik, muncul informasinya. Ini juga muncul informasinya. Ini muncul informasinya. Ini juga muncul informasinya. Seperti itu. Nah, tetapi warnanya kenapa nggak sama nih? Ya, ini harusnya sama warnanya. Ini. Kita lihat dulu ya nih. Kita lihat. Jadi kita memang harus detail ya. Kalau masih ada yang salah rasanya, kita lihat warnanya. Warna yang dipakai ini. Ya. Sorry. Di sini lah ya. Nah, ini dia. Kita lihat warnanya. Ini. Oke. Kita lihat dulu ini. Oh, ini udah 100. Alfanya 100. Warnanya grey ini, tengah. Udah. Lalu kita lihat di bagian sini. Ya, ini bagaimana? Ini kita coba grey ini. Sudah, tetapi kalau kita lihat di ini ya, kita lihat ini alfanya 100, warnanya grey ini. Baru dia sama. Dan kita scene 1, kita coba Ctrl Enter, menu, kemudian peta, ini, yep. Ini belum ini ya. Ini udah sama, ini belum. Kenapa belum? Coba kita lihat lagi. Pada bagian over. Kenapa belum juga? Kita lihat di sini. Alfanya, oh iya, alfanya masih 30. Ini dia, alfanya masih 30, kita ganti jadi 100 lah. 100. Yap. Ini yang ini ya. Udah. Sekarang kita coba scene 1. Ctrl Enter. Menu dan lalu ke sini ke perangkat, ke peta ya. Klik. Udah sama. Ini juga. Ini belum ya. Ini belum. Mana lagi nih? Baru ini, baru 4 ya yang kita bikin. Kita masuk ke sini. Klik 2 kali. Lalu pada bagian overnya ini lepaskan dulu, klik bebas. Kemudian di sini, ini kan 30, kita ganti jadi 100. Sudah. Oke. Menu, peta, ini dia, ini dia, ini dia. Ini kan kenapa dia bisa pudar warnanya? Karena transparan ini. Coba kita masuk lagi ke sini. Klik 2 kali. Kita lihat di bagian ini. Teksnya ini. Kita lihat teks. Oke. Ctrl A. Kita lihat di bagian color. Alfanya kita ganti menjadi 100. Seperti itu. Dan warnanya apa? Warnanya hitam. Teksnya warnanya hitam. Dan oke. Sudah. Seperti ini jadinya. Makanya kita harus teliti ya, harus cermat. Seperti itu. Scene 1.
Jadi coba kita tekan Ctrl Enter, menu, kita langsung ke peta, kita dekatkan mouse kita tanpa harus diklik. Ini dia bagian sini, ini dia bagian sini, ini dia, kemudian ini seperti itu. Oke, jadi untuk pembuatan peta ini sudah apa ya? Sudah cukup ya saya rasa. Tetapi di bagian sini kenapa hilang ini? Kenapa hilang? Karena ini coba kita lihat di sini. Nah, ini dia. Kita ambil aja lah, kita copy, Ctrl C, letakkan di sini, Ctrl Shift. Nah, klik bebas dulu karena dia masih ada yang terseleksi. Kita pilih Ctrl Shift V. Nah, ini kita ganti dengan peta daerah. Peta daerah. Sudah. Seperti itu. Kita save. Jangan lupa file, save, atau tekan Ctrl S. Yep. Kita coba test movie. Ctrl, kemudian kita pilih test movie, test, menu, kita pilih peta. Oke, kita dekatkan ke sini. Sudah? Kita dekatkan ke sini. Ini dia. Dekatkan ke sini. Ini dia. Ke sini. Oke. Tinggal dilanjutkan untuk yang lainnya. Seperti itu. Jadi demikian saja pertemuan kita kali ini. Untuk tombol ini di bagian kiri, tombol menu ini ya, ada profil, ada visi misi, ada program, ada perangkat dan peta, itu sudah cukup ya, tinggal nanti dikembangkan lagi. Kalau perlu ditambahkan tinggal ditambahkan saja. Dan tinggal di bagian ini galeri. Galeri ini berisi foto dan video-video nanti mungkin yang akan kita masukkan. Lalu di bagian ini kan saya ganti dengan profil ya, profil si pengembang medianya. Seperti itu rencananya. Jadi sampai ketemu di pertemuan kita berikutnya. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jangan lupa di save.